Saya kira setiap anak itu pasti menginginkan keadaan orang tuanya itu harmonis ya. Rukun, baik-baik saja gitu. Tanpa ada konflik gitu. Tapi kita tidak sedikit menemukan ada saja keluarga yang mungkin harus diuji dengan keadaan orang tua. Maka ada beberapa yang bisa kita hadirkan sebagai bekal terbaik untuk menghadapi situasi ini. Yang pertama, tingkatkan iman kita kepada Allah. Abizar dan yang bertanya, juga teman-teman semua, apapun masalah yang kita hadapi, maka jawabannya adalah kembalikan kepada Allah. Iman itu adalah kekuatan yang ada dalam hati kita untuk selalu yakin terhadap Allah atas kejadian apapun yang menimpa kita. Maka orang beriman akan melihat segala sesuatu itu dengan kacamata hikmah, dengan kacamata rahmat Allah, dengan kacamata kebaikan dari Allah. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan perbaiki urusanmu dalam urusan dunia. Setidaknya kamu akan dibikin tenang sama Allah. Kamu akan dibuat lebih lapang sama Allah atas semua kejadian yang terjadi. Maka perbaiki sholat ya. Perbaiki hubunganmu dengan Al-Quran. Terus perbanyak kebaikan-kebaikan yang lain. Itu adalah cara kamu mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang sedang terjadi di keluarga, tidak ada sesuatu yang berat ketika engkau menyandarkan urusannya sama Allah. Yang berat itu kan karena kamu mikirnya sendiri gitu. Maka ada istilah, kenapa orang itu berat hidupnya? Karena banyak mikir, kurang zikir. Tuh, banyak mikir, kurang zikir. Makanya kalau Ahilman selalu bilang, kalau kamu pengen cepat ditolong sama Allah, rumusnya 5 at agar kamu cepat ditolong Allah. At yang pertama, zikir yang kuat. At yang kedua, perbanyak taubat. At yang ketiga, kurangi maksiat. At yang keempat, tingkatkan taat. At yang kelima, tebar manfaat. 5 at. Zikir yang kuat, perbanyak taubat, kurangi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Itu adalah jalan terbaik agar kamu cepat ditolong Allah. Sehingga pada akhirnya kamu diberikan ketenangan dalam hatimu. Ingat, orang beriman itu bukan gak punya masalah. Orang beriman itu dikasih masalah kok. Tapi yang membuat orang beriman itu kuat, kenapa? Karena Allah berikan ketenangan di hatinya. Maka Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan sedih. Kenapa? Karena kamu itu, kata Allah, adalah orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka Abizar dan siapapun yang hari ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan dalam kondisinya, ayo tingkatkan iman. Karena itu adalah bekal terbaik untuk kita hadirkan. Yang kedua, tambahkan ilmu. Ya, jadi memang segala sesuatu itu bisa kita jalani dengan penuh kebaikan karena ilmu. Nabi SAW bersabda, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat, maka dengan ilmu. Maka ilmunya dikuatkan lagi, ditambahkan lagi. Cari guru, cari pembimbing, cari orang yang bisa mengarahkan langkah-langkah terbaik untuk dirimu. Ya, kalau kita ngerasa kita nggak punya jawaban atau kita nggak dapat petunjuk jalan terbaik atas persoalan kita, berarti kita butuh guidance kan? Kita butuh ilmu yang bisa mengantarkan itu untuk kita.
Dan itu ada pada seorang guru kan. Maka cari gurunya. Dapatkan ilmunya. Harus seperti apa gitu. Kadang kalau kita menemukan masalah di keluarga, kadang kan lisan kita tumpul ya. Ya karena kita anaknya, orang tua kita juga tahu kita seperti apa. Kadang kita perlu lisan orang lain yang jauh lebih tajam. Yang jauh bisa lebih didengarkan oleh keluarga kita dibanding kita. Maka tugas kita apa? Ya kita tambahkan ilmunya saja gitu. Apa hikmah yang bisa diambil, apa jawaban yang bisa kita petik gitu. Apa pelajaran yang bisa kita tulis dari setiap kejadian yang ada. Karena ilmu itu nanti yang akan menguatkan hati kita untuk lebih tenang menghadapi masalah. Ilmu itu ya nanti yang akan menguatkan kita untuk semakin semangat dalam beramal. Orang itu tidak akan bisa menemukan keistiqomahan dalam beramal kalau nggak ada ilmu. Maka ilmu itu penting. Cari ilmunya. Ya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun kan. Tanyakan kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maka jangan sampai kita melakukan satu perkara yang menyebabkan Allah murka benci dengan kita karena perbuatan yang kita lakukan. Maka datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, temukan guru, itu adalah langkah yang bisa mendapatkan ketenangan di hatimu atas masalah yang sedang kamu hadapi. Yang ketiga, bekalnya apa? Ikhlas. Belajar menyerahkan sama Allah atas apapun yang sudah terjadi. Ya. Tapi bukan berarti begini, kamu menyerah begitu saja, tidak gitu ya. Kamu harus tetap melakukan langkah-langkah preventif yang bisa kamu hadirkan. Kamu bisa bicara sama saudara-saudara kamu. Kamu juga bisa menemukan waktu untuk bicara sama orang tua kamu secara parsial masing-masing gitu ya. Temukan waktu terbaiknya, temukan quality time-nya. Kadang orang tua butuh komunikasi sama kita anaknya agar kita bisa paham seperti apa keadaannya. Ya, agar kita bisa menemukan jawaban-jawaban terbaik dari apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Tenang, tidak usah kemudian menyimpulkan keadaan secepat itu. Buruk dalam pandanganmu boleh jadi, tapi percayalah, sesuatu yang buruk dalam pandanganmu boleh jadi baik dalam pandangan Allah. Ya, berat ketika melihat keluarga tidak baik-baik saja, iya. Tapi akan jauh lebih berat ketika engkau tidak menghadirkan Allah di dalamnya. Ya, tetap melihat orang tuamu sebagai orang tua terbaik. Ya, kamu lihat ayahmu, kamu lihat ibumu. Jangan berpihak juga dengan keadaan yang kamu lihat mereka sedang tidak baik-baik saja gitu. Tetap berikan dukungan yang terbaik kepada orang tuamu sampai kamu bisa menemukan langkah-langkah terbaik atas itu semua. Dan pada akhirnya doa itu yang akan melembutkan hati semuanya. Maka titip doain terus orang tua kita. Doain terus keluarga kita. Doain orang-orang yang kita cintai. Karena tidak ada yang paling tajam yang bisa merubah keadaan kecuali apa? Doa. Ya. Dan ingat, doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada orang lain, tapi orang tuh nggak tahu kalau kita mendoakannya. Maka setiap selesai sholat, doa sama Allah agar orang tuamu dilembutkan hatinya, agar keluargamu dijaga dalam kebaikannya. Insya Allah, jika itu yang kamu hadirkan, kamu akan bisa mendapatkan hikmah dan jawaban dari apa yang terjadi dalam kehidupanmu. 3I saja. 1, tingkatkan iman. 2, tambahkan ilmu. 3, perkuat ikhlasnya kepada Allah. Belajar untuk menyandarkan, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi keluarga kita. Tolong jangan sampai lupa doakan orang tua kita ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan keluarga besar kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Atau juga kamu bisa baca doanya di surat Al-Kahfi ayat 10 itu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Yakin, kalau ada orang yang berjalan di satu tempat,
yang bilang jalannya nggak ada gitu ya. Saya kira kurang tepat. Jalannya mungkin masih ada, tapi jalannya gelap sehingga engkau gak ditunjukkan mana jalan terbaik itu. Sama dalam hidup. Kadang kita menemukan masalah yang berat banget. Bukan berat masalahnya dan kemudian kamu gak punya jalan, bukan. Barangkali hatimu yang tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan nur dari Allah untuk bisa menemukan kebaikan atas jalan yang kamu tempuh dalam hidupmu. Tetap semangat Abizar, dan tetap doakan keluargamu agar bisa mendapatkan kebaikan. Doa dari Ahilman dan seluruh jamaah, semoga Allah membawakan untukmu hadiah-hadiah terindah atas kesabaran yang kamu hadirkan selama ini. Semoga bermanfaat.